Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Adrisna, NIM 120108214008, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4. Maksud tujuan video yang saya buat ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dan dengan yang tidak ilmiah. Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara objektif. Adapun dampak setelah saya mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama, meningkatkan cara saya berpikir kritis dan cermat. Yang kedua, saya dapat memperluas pola pikir. Yang ketiga, saya dapat memperluas dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita hoaks oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun yang dapat membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoaks dan mana berita asli, yaitu yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Yang ketiga, perhatikan elemen berita. Yang kelima, selalu gunakan logika saat mendapatkan suatu berita yang belum diketahui kebenarannya. Di dalam Islam sudah jelas bahwa menyebarkan hoaks itu adalah perbuatan dosa yang akan merugikan orang dan juga merugikan diri sendiri. Al-Quran melarang perbuatan menyebarkan hoaks karena sudah pasti ada alasannya. Hoaks menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan, kerugian, dan mengganggu keamanan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Adapun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan diri dari masing-masing peserta didik.
Di sini saya memilih pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi drama. Adapun caranya, yang pertama, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membuat sebuah karangan yang menarik untuk drama tersebut. Yang kedua, peserta didik bebas memilih karakter yang sesuai dengan naskah yang sudah mereka buat. Yang ketiga, memberi kebebasan peserta didik dalam memilih ekspresi tubuh atau mimik muka dengan teks dialog. Yang keempat, latihan drama boleh dilakukan kapan saja agar peserta didik bisa membuat drama tersebut menjadi menarik dengan kemampuan mereka masing-masing. Di beberapa lembar, terkadang terdapat sebuah noda atau coretan yang membekas dan merusak keindahan lembaran itu. Padahal mungkin hanya setitik noda atau segores coretan yang tertulis tanpa sengaja. Maknanya, dalam kehidupan yang telah kita lalui, ada kalanya mungkin kita pernah berbuat keburukan atau kesalahan tanpa sengaja. Kesalahan yang kecil namun bisa membuat masa lalu kita sedikit tercoreng, atau sebuah kesalahan besar namun memang kita tidak sengaja, hingga kita telah menyadari bahwa memang setiap kesalahan bisa berdampak menjadi kesan yang tidak baik untuk kehidupan kita. Namun, jika kita mau memperbaikinya, mau mengisi lembaran-lembaran lain dengan begitu baik, niscaya setitik noda dengan segores coretan itu menjadi tertutupi oleh lembaran indah yang lain. Semangat dalam belajar, rajin menabung, tidak boleh putus asa dalam hal apapun, bisa lulus kuliah dengan nilai yang baik, bersedia meneruskan impian orang tua, dan tidak mengecewakan atas kesalahan kita yang telah kita perbuat dapat menyakiti hati kedua orang tua. Sekian dari jawaban ujian tengah semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.